pelatihan-pelatihan, fasilitasi dari pemerintah kota seperti itu. Jadi banyak kegiatan pendampingan maupun pelatihan tentunya sudah kita lakukan pada UKM-UKM yang ada di Kota Yogyakarta. Kalau inovasi produk mungkin banyak orang kreatif ya di Jogja itu kan banyak banget malahan ya Mbak ya orang kreatif. Nah justru sekarang kita itu gimana caranya kreatifnya itu kita caranya buang barang itu untuk bisa dijual di tempat dan target yang tepat. Jadi yang diajari pertama adalah skill jualan. Karena itu lebih penting daripada skill produksi menurut saya. Karena ketika kita pandai dagang, dia bisa jual apapun, dia lebih bisa berempati, oh yang ini laku, nanti gimana caranya aku bisa perbanyak supplier tentang bidang itu. Oh udah mantep banget baru nanti produksi sendiri. Sidilan Sibakul Jajah Desa Milanggori ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Love Jogja and you, bye-bye. Stay tuned on 106.1 Geronimo FM. Love Jogja and you. 106.1 Geronimo The Real Sound of Jogja. Ketemu lagi di Sidilan Kanca Muda Sibakul Jajah Desa Milanggori, yang mana acara ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan tentunya didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Dan di kesempatan hari ini cukup menarik sekali ya, 12 Agustus adalah Hari UKM Nasional. Betul begitu ya Mbak Sita ya? Betul sekali Mbak. Menarik sekali. Dan kebetulan juga waktu saya searching itu 12 Agustus ini adalah Hari Pemuda Internasional. Pas sekali ya. Ini ada yang muda-muda di sini semuanya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentunya tentang Hari UKM Nasional ini sendiri, di mana kita akan concerning ke produk-produk nasional Indonesia ini ya. Nah, kemudian untuk itu kita akan ngobrol dulu sama Mbak Sita nih. Oke, siap. Lemesin Mbak. dulu. Apa kita mau zumba dulu di sini boleh loh? Selamat siang Mbak. Selamat siang Mbak Sita. Mungkin kita akan berkenalan satu-satu dulu ya dengan Kanca Muda di rumah. Mbak Sita ini dari mana dan kesibukannya apa gitu kan? Atau sibuk nyanyi mungkin? Monggo silakan. Oke, siap. Selamat siang. Geronimo FM di Yogyakarta. Perkenalkan saya Bu Sita selaku Kepala Bidang UKM Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta. Sehari-hari saya ya sebagai ibu rumah tangga ya membantu anak saya wirausaha gitu. Oh luar biasa, Soko Gitu, gurunya Mbak. luar biasa sekali nih. Selain sebagai PNS ya. Iya baik. Kemudian ada Mbak Nungki. Halo, Selamat Mbak. siang Mbak. Selamat siang. Monggo kenalan langsung sama Kanca Muda. Oke, selamat siang. Halo. Ya, nama saya Nungki. Saya jualan ya. Jualan saya Jualan batik. apa ini? Jualan saya batik, Mbak. Oke, batik. Ya, namanya Kreatif Batik. Ada di Kota Gede. Gitu. Boleh nanti di browsing sambil di follow juga boleh. Kreatif Oke. Batik pakai C. Oke, Kreatif Batik pakai C. Iya. Baci. Kreatif Baci. Nah. Oke, baik. Ini ready to wear atau Semuanya ada, Mbak. Semuanya Mulai dari ada? kain, ready to wear sampai ke aksesoris atau craftnya ada. Oke, dan ini bisa custom atau gimana? Bisa, Mbak? bisa, Oh, boleh bisa banget. custom. Jadi custom bisa, mau kita desainin juga bisa. Baik. Saya kalau misalnya suatu saat mau membatik muka saya biar lebih well gitu bisa ya boleh, Mbak ya? boleh lebih estetik gitu ya Mbak ya. Betul. Ada juga Mas Hafid. Selamat siang Mas. Siang yang dahsyat Mbak. Oke, ini saya dengar Mas Hafid sebagai musisi ya? Betul. Saya musisi spesialis di bidang sound engineer kebetulan ya. Oke, Ya, menarik oke, nih ya. ya. Nah, selain menjadi musisi ini kesehariannya ngapain aja nih Ya, Mas? yang tadi bercanda. Jadi salam kenal teman-teman, nama saya Hafid Rifki Adiatna, teman-teman bisa panggil saya Hafid. Saya ini dari kecil hobinya ngajar. Oke, Ya, Pak terus Komedi nih saya, Mas? ngajar ilmu ya Oke, maksudnya, baik. memberikan ilmu supaya nanti siratal mustaqimnya ketika nyebrang bisa lancar gitu. kata Oke, siap. Pak Saya Ustadz nunut gitu. ya Mas ya? Nah, jangan, sendiri-sendiri nanti ya. Nah, karena seharian saya hobinya ngajar, saya dari 2014 dibina oleh instansinya Bu Sita, salah satu UMKM juga. Saya punya usaha di bidang pendidikan, ya. Biasanya produknya adalah untuk persiapan masuk ke jenjang pekerjaan ya, persiapan karir, persiapan masuk ke PTN segala macam. Namanya Profesional, pakai B, BRO, Profesional gitu ya. Nah, selain punya
tempat bimbingan untuk persiapan karir, persiapan masuk kampus. Saya sehari-hari juga ngajar. Saya dosen di UPN Veteran Yogyakarta di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Luar biasa. Nah, boleh sedikit di spill ke Kanca Muda tentang profesional ini kegiatannya ngapain aja nih? Boleh banget. Jadi profesional ini alhamdulillah di tahun ke-12 ini barusan dapat rekor muri Oh, dari Museum Rekor Dunia Indonesia dengan tajuk kita punya kelas persiapan SKD buat persiapan masuk PNS secara daring terlama. Jadi produk-produk kita ini mayoritas sekarang untuk kelas persiapan masuk kerja. oke. Kita tahu ya pengangguran, apalagi Gen Z lah, kita bicara satu topik yang lagi hangat, 10 juta Gen Z nih kata BPS nganggur. Nah ini adalah satu masalah dan profesional ini menjadi salah satu solusinya. Nah kita tuh membuka kelas-kelas persiapan masuk ke berbagai macam perusahaan, kayak di BUMN, perusahaan swasta, jadi ASN. Nah itu kita persiapkan baik secara administratif maupun secara persiapan tesnya. Sehingga mereka itu nggak trial and error, nyoba Oke. melamar jatuh kerja itu nggak coba-cobalah siapa tahu lulus, nggak kayak gitu. Iya, Tapi benar-benar well prepare. Tapi memang profesional ini pure untuk mendampingi selama proses pembelajaran ya. Jadi bukan joki. Kadang ada yang salah menginterpretasikan joki nih bisa titipin Pak Hafid gitu. Enggak kita nggak terima kayak gitu. Ya, jadi kita pure untuk persiapan ke tesnya ataupun ke soft skill persiapan yang lain juga bisa kayak bahasa Inggris, bahasa macam-macam itu kita juga bisa. Kepoin aja di professional.id itu lengkap ada di situ kelas-kelasnya. Nah, kalau boleh diceritain sedikit nih ya tentang kelasnya sendiri, apa aja sih yang akan didapat Kanca Muda misalnya mengikuti profesional ini? Yang jelas teman-teman sebagai sahabatnya si profesional ini akan dapat pengalaman, ilmu dan juga tips dan trik ya. Gimana kalau misalkan teman-teman sebagai fresh graduate sekalipun belum pernah punya pengalaman ngelamar kerja, tapi familiar dan ngerti ketika besok harus dihadapkan dengan berbagai macam seleksi. Seleksi kerja itu kan ada seleksi administrasi, ada seleksi tertulis, ada seleksi wawancara. Coba misalkan Mbak saya tanya, misalkan saya HRD gitu yang ngewawancara. Betul. Ya kan misalkan simpel pertanyaannya. Dari 900 pesaing, kenapa saya harus terima Anda dibandingkan dengan yang lain? Jawabannya gimana? Jawabannya karena saya memang capable di bidang ini. Memang yang 899 tidak capable. Masih belum. Kata siapa? Mereka IPK-nya 4,00, Anda 3,90. Dari secara pengalaman saya sudah ada. Oke, pertanyaan kedua. Ada berapa jumlah angkringan di kota Jogja? Wah, kon ngitung iki. Itu pertanyaan lagi ngehit sekarang, Mbak. Ya, jadi HR sekarang itu kreatif-kreatif. Ada berapa tukang bakso di Jakarta Selatan? Rata-rata jawabannya nggak tahu, banyak, nggak pernah ngitung segala macam. Apakah kayak gitu kandidat-kandidat yang akan dipilih? Kan nggak gitu. Si penanya kan pasti punya maksud kenapa dia tanya hal seperti itu. Problem solvingnya kayak gimana, cara dia mensiasati suatu masalah baru gimana. Nah itu yang mau ditahu. Nah kalau nggak tahu tips dan triknya gimana? Nggak dapat kerjaan, lama nganggurnya kan gitu. Nah profesional tuh ngajarin kayak gitu. Sedangkan itu tadi ya, maksudnya persaingannya sangat ketat sekali zaman 10 juta. sekarang. 10 juta. Gen Z masih cari kerja. Wow, itu nggak lumayan banyak. Banyak banget. Itu untuk skala nasional? Skala nasional. Dengan angka seperti itu? Ya, skala nasional. Oke, baik. Saya mungkin cukup penasaran untuk geser ke Mbak Sita nih. Yes. Oke. Sudah ada angka 10 juta. Itu per tahun atau? Kemarin terakhir disurvei oleh BPS itu kalau nggak salah 2023 kemarin. 2023, Ya. 10 juta. Ya 10 juta itu artinya masih mencari pekerjaan ya. Betul. Karena memang Gen Z ini kan masih ada yang lulus SMA, baru fresh graduate kuliah. Jadi memang angkanya cukup banyak. Oke, belum lagi kalau misalnya udah ganti tahun, malah mungkin ada akumulasi lagi itu ya? Itu dia. Data lagi tahun sebelumnya, ini yang sering saya jadikan opening kalau misalkan memberikan seminar adalah 11,5 bulan. Waktu rata-rata yang dibutuhkan fresh graduate untuk dapat pekerjaan formal pertamanya. 11,5 bulan. Oke. Seorang sarjana wisuda bulan Januari, Oke. dia paling cepat rata-rata ya, dia dapat kerjaan bulan Desember. Paling cepat rata-rata, data BPS tahun 2022. Itu kalau bicara secara makro, tidak ngomongin Gen Z aja. Iya. Tapi kalau spesifik Gen Z jumlahnya itu cukup banyak, 10 juta. Oke. Nah, mungkin nanti Bu Sita lewat UMKM-nya punya kontribusi sendiri. Betul sekali. Makanya ini saya penasaran mau nanya langsung aja nih ke Mbak Sita ya. Dengan jumlah angka itu untuk Gen Z saja 10 juta. Belum yang lain-lain. Ini kalau dari pandangan seorang Mbak Sita tuh solusi terbaiknya seperti apa nih? Oke, kalau kami selaku dari dinas ya pemerintah ya. Kebetulan kami ada program Mbak yang namanya penumbuhan wira usaha muda. Penumbuhan wira usaha baru khususnya untuk
Gen Z ini kan memang sekarang lagi ngetren ya. Padahal nanti di 2045 ya Mas Hafid ya itu luar biasa banget. Semua kan generasi Z itu memang sangat-sangat menopang itu gitu loh. Dan kita penumbuhan wirausaha baru itu melalui HBC di tempat kami ada namanya Home Business Camp yang mana sudah kita lakukan sejak tahun 2014 seperti itu. Oke, baik. Sampai tahun ini 2024 ini sudah sampai 13 angkatan kalau nggak salah kurang lebih 600 pelaku usaha ya. Sih. Lewat HBC ini Mbak, penumbuhan wirausaha baru dan juga lewat Sakawira Usaha muda baru yang memang sekarang baru kita gerakkan di tahun yang Sakawira Usaha ini baru 2024 ini karena itu programnya pemerintah yang dalam hal ini kita mengacu pada Dinas Koperasi UKM daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, dari 2014 sudah cukup lama ya? Sudah lama Mbak. Tapi 2014 sampai sekarang ada kurang lebih 600 itu. Ya ini sebelah saya ini calon-calon lulusan HBC yang memang sudah tidak bisa diragukan lagi. Mereka memang tidak semua pelaku UKM HBC ini bisa maju ya. Maksudnya bisa mengikuti perkembangan yang ada sampai saat ini. Mungkin kalau Mas Hafid, Mbak Nungki ini kan memang mereka ini yang jadi sudah menjadi mentor di tempat kita istilahnya memberi contoh nih loh kepada yang pelaku wirausaha muda yang lain agar ayo gerak ke sana biar kalau mau jadi UKM yang mandiri maju berkembang ya tidak stagnan di situ aja gitu loh Mbak. Itu jelas ini menjadi contoh gitu loh garda depannya gitu seperti itu yang terkait dengan penumbuhan wirausaha baru anak muda di kota Yogyakarta seperti itu. Itu inovasi tempat kami. Oke, dan angka 600 ini sendiri ini yang masih cukup aktif ya sampai sekarang untuk usahanya? Ya, usahanya ada yang aktif, ada yang pasif Mbak. Kebetulan kita juga punya gerai Alambana ya namanya di Galeria Mall. Itu kita fasilitas dari pemerintah loh. Nih loh apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah sudah melakukan banyak memfasilitasi untuk membuka gerai di situ. Setiap ada event-event kita libatkan anak-anak muda ini untuk bisa expose produk-produknya di situ seperti itu. Itu sudah banyak yang kita lakukan, pendampingan, pelatihan, itu sudah banyak kita lakukan seperti itu. Oke, dalam kurun waktu dari tahun 2014 sendiri untuk dari sisi serapan tenaga kerjanya ini dari penumbuhan wirausaha muda dan segala macamnya yang tentang wirausaha ini seperti apa sih gambarannya, Mbak? Kalau melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi kan ditopang dari UKM ya. Pertumbuhan ekonomi kan banyak ditopang oleh UKM. Nah, sebenarnya ini kan menyerap tenaga kerja banyak tuh ya lewat ini wirausaha ini, Mbak. Jadi tenaga kerjanya kita tuh sebenarnya contohnya anak saya itu juga lulus kuliah, dia nggak perlu cari kerja tapi dia bisa menciptakan peluang kerja sendiri. Bagaimana bisa membuat usaha, bagaimana nantinya bisa menyerap tenaga kerja dan alhamdulillah sampai sekarang tenaga kerjanya ada 25 orang di situ. Nah, sama yang dilakukan oleh Mas Hafid dan juga Mbak Nungki ini juga mereka pasti sudah punya tenaga kerja yang ya nanti tanya sendiri deh sama Mas Hafid. Itu sudah luar biasa. Dari situ kan bagaimana sekarang tuh memang kita itu anak-anak muda yang mungkin sekarang masih semester berapa ya, mungkin lulus SMA lah sudah belajar untuk berwirausaha seperti itu. Wirausaha harapannya mereka kan tidak akan bergantung pada orang tua ya, tapi nantinya mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, menciptakan apa sih aku pengen punya mindset, aku pengen nantinya kan kita tidak mungkin tergantung orang tua terus ya. Kita juga tidak mungkin orang tua akan ada terus di samping kita, tapi bagaimana kita bisa melihat peluang yang ada itu untuk menciptakan sebuah usaha agar usaha ini bisa menghasilkan dan nantinya pasti bisa bisa menyerap tenaga kerja yang tadi generasi Z yang tadi sampaikan Mas Hafid ada 10.000 setiap tahun ya Mas ya. 10 sampai terakhir kemarin masih 10 juta Bu 10 juta itu luar biasa sekali ya Mbak. Kalau tidak bisa paling tidak kita bisa menciptakan lapangan kerja sendiri itu aja sudah mengurangi itu gitu loh. Betul. 10 juta kalau bentuknya duit lumayan ya. Itu dia. Nah, sebagai tambahan Mbak, jadi ceritanya saya apresiasi sekali dengan instansinya Bu Sita ini, Mbak Sita ya di sini. Karena saya angkatan pertama yang di HBC ini.
Jadi Home Business Camp ini pertama kali diselenggarakan tahun 2014 dan waktu itu memang programnya seperti Indonesian Idol. Oke. Jadi untuk bisa masuk sebagai anggota HBC itu harus diseleksi dulu. Ya, tapi yang diseleksi bisnisnya ya, bukan nyanyinya. Oke, Gitu ya. baik. Usahanya diseleksi dulu, motivasi pemiliknya diseleksi dulu. Kalau udah lulus 20 besar, waktu itu di karantina. Jadi kenapa namanya Home Business Camp? Karena ada karantinanya. Kita di Ada campnya Mbak. Ada Home campnya. business Oke. camp. Camp kan selama kurang 5 hari ya dulu 5 hari. ya. Oh, 5 hari ya dulu. baik, ya, baik, 5 hari 5 malam saya dan teman-teman 20 orang itu di karantina di Kaliurang untuk digodok lagi tentang kemampuan dan pengetahuan kami berwirausaha. Baik, Seperti yang baik, tadi saya cerita, saya dulu S1-nya jurusan kimia, Mbak. Nggak begitu banyak ngerti tentang bisnis. Baru S2 aja ketika saya ngambil Master of Business, saya jadi ngerti tentang bisnis. Jadi HBC ini punya peran banyak buat saya pribadi karena itu tadi, saya belajar tentang detail knowledge kewirausahaan ya 5 hari 5 malam di HBC itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi program inovasi ya Bu ya untuk pemerintah Kota Yogyakarta terhadap anak muda yang ada di Jogja, bagaimana mereka punya kreativitas untuk memulai usahanya dan mengembangkan usahanya. Oke, oke, oke. Dari kimia, menggok rareteng bisnis. Iya, betul. Gitu. Nah, salah Apa yang- satunya itu Yang jadi motivasinya apa ini? yang pertama tadi memulai usaha kalau saya dari hobi ya. Karena dari kecil hobinya mungkin ngajar ya, bisnisnya nggak jauh-jauh dari bidang edukasi gitu. Yang pertama itu. Yang kedua tentunya punya kontribusi terhadap yang disampaikan Mbak Sita tadi. Kita bisa buka lapangan kerja lah. Alhamdulillah di tempat kami sekarang kalau saya hitung itu staf saya yang di non pengajar itu ada sekitar 20 orang. Oke. Pengajarnya kurang lebih ada sekitar 30 orang. Jadi alhamdulillah kami membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang di Jogja dan sekitarnya udah ada sekitar 50 orang. Coba bayangkan kalau misalkan hafid-hafid kayak gini ada 1.000 orang aja. Artinya 1.000 dikali 50 kan sudah Iya, 50.000 tenaga kerja bisa diserap. Nah, nanti mungkin Mbak Nungki bisa cerita dengan kapasitas beliau sendiri. Nah, itu menurut saya program ini harus berlanjut dan harus dikembangkan dengan kolaborasi melalui Jeronimo ini semakin disebarluaskan sehingga tadi wirausaha muda di Jogja itu nggak hanya musiman FOMO gitu ya, tapi benar-benar bisa berkembang gitu, tumbuh gitu. Oke, baik-baik, menarik sekali ya. Nah, kemudian saya sedikit mau geser ke Mbak Nungki nih ya. Punya usaha batik, bisa custom juga, ready to wear ada, semuanya ada. Palu gada lah ya. Apa lu mau gua ada gitu kan. Nah, kalau misalnya kita menyoroti usaha batik ini sendiri, kalau di Jogja aja itu udah banyak, gak cuman banyak, banyak gitu kan. Sampai banyak gitu kan. Nah, untuk memulai bisnis ini pertama kali dengan persaingan yang juga sudah cukup padat ini, apa yang akhirnya membuat Mbak Nungki sendiri, ya aku pengen usaha batik aja. Oke, jadi kalau Mas Hafid tadi HBC 1, nah saya juga lumayan nih angkatan tua Mbak, saya HBC 3. Oke. Ya, kita selisih 2 tahun gitu ya. Termasuk angkatan tua karena sekarang sudah mencapai di HBC ke-13 gitu ya Bu Sita ya. Wow. Nah jadi sudah 10 angkatan berlalu. Oke. Enggak 10 tahun juga Sweet. 10 tahun ya? Enggak ya, belum sampai 10 tahun karena angkatan 3 kan 2000. Oh, dari angkatan Iya, dari kan angkatan sempat berhenti Mbak. juga. Oh, Pas Covid oke, itu. iya, Ya, iya. jadi dari angkatan sekarang sampai ke angkatan saya kan berarti sudah 10 angkatan berlalu gitu Iya. ya. Nah, itu dulu memang kalau saya mungkin dari ekonomi ya Mbak ya, karena saya basicnya senang jualan. Jadi dari SD itu Oke. memang senang jualan. Dari SD kelas 4 malahan. Jadi SD kelas 4 senang jualan bukan karena orang tua ngasih duit enggak Mbak, tapi enggak tahu, enggak bangga aja Mbak orang tua ngasih duit itu. Jadi pengen caranya gimana sih aku jajan pakai uang sendiri. Nah, akhirnya kelas 4 sudah jualan. Nah, di situ akhirnya berlanjut sampai kuliah, akhirnya produksi sendiri. Nah, dari proses produksi sampai ke jual itu ada waktu sekitar 1 tahun lebih untuk saya bisa jualan. Jadi dari Oke. produksi itu nggak langsung dijual. Jadi kita penetrasi pasar dulu, lihat-lihat pasar dulu. Sana jualan berapa sih? Kita jualan harus berapa? Nah seperti itu Mbak. Nah terus masuk HBC itu tetap dengan batiknya karena dari awal sampai akhir kita nggak berubah juga Mbak. Bahkan kita malah ketambahan ada jasa pelatihan juga Mbak. Jadi ada pelatihan batik oke, gitu. Nah oke. ada pelatihan batik sejak 2016 kita ada pelatihan batik. Nah konsepnya sama dengan pelatihan batik itu konsep saya juga pengen seperti apa yang sudah dibuat oleh pemerintah kota tentang HBC, yaitu menumbuhkan wirausaha
baru gitu Mbak. Nah akhirnya di pelatihan batik ini saya juga mengambil konsep penumbuhan wirausaha baru. Baik di bidang batik maupun di bidang lain, karena pelatihan ini tidak hanya sekedar skill untuk batiknya, tetapi kita juga belajar manajemen bisnis batiknya dan manajemen bisnis untuk usaha-usaha lain juga gitu Mbak. Nah tadi pertanyaannya sekarang sudah banyak banget gitu ya Mbak, saking banyaknya gitu ya. Nah kita gimana sih maksudnya biar tetap struggle gitu ya Mbak, jadi tetap kita nggak goyah. Itu mungkin kalau goyah itu namanya bisnis pasti ada ya naik turun. Kemudian titik jenuh konsumen ke kita itu pasti juga ada. Nah caranya gimana? Jadi sekarang itu tidak melulu ngomongin inovasi produk Mbak. Nah jadi yang diinovasi itu justru pemasarannya. Oke, Gitu. menarik, Nah, menarik. kalau inovasi produk mungkin banyak orang kreatif ya di Jogja itu kan Iya, banyak iya. banget malahan ya Mbak ya orang kreatif. Nah justru sekarang kita itu gimana caranya kreatifnya itu kita caranya buang barang itu untuk bisa dijual di tempat dan target yang tepat gitu. Nah di HBC ini Mbak salah satunya kita juga belajar soal itu. Gimana caranya kita tahu pasarnya gimana, tahu targetnya kita ke siapa, kemudian mungkin kita diajarin juga tentang kelemahan kita itu apa sih, ini yang ngulik kelemahan kemudian kekuatan dan lain-lain gitu. Oke, menarik. Yang diinovasikan adalah nggak lagi produknya, tapi pola pemasarannya. Iya. Inovasi yang seperti apa sih ini? Mungkin dari Mas Hafid bisa, dari Mbak Sita juga bisa. Silakan di-share nih. Mbak Nungki ini luar biasa Mbak, karena beliau ini pamerannya udah nggak cuman lokal-lokal aja, tapi sering keluar negeri juga. Nah, jadi Luar mungkin biasa nih. Mbak Nungki bisa kasih tips juga nih buat teman-teman yang lain supaya itu tadi saya setuju Mbak, bahwa sekarang produk itu ya susah lah bikin pembeda karena ujung-ujungnya ditiru sama orang. Betul, betul. Nah, berarti Banyak kita orang kreatif. ya kan kreativitas itu oke ada yang original, tapi kalau ditiru sama orang kan ya udah kita nggak bisa jadi satu-satunya lagi. Makanya Mbak Nungki ini salah satu yang luar biasa menurut saya karena pamerannya nggak cuma lokal aja, sering jalan-jalan ke luar negeri. Mungkin bisa di-share Mbak ceritanya gimana? Nah kemudian ini juga Mbak mungkin kita narik juga ke apa sih yang sudah mungkin saya dapatkan gitu ya, mungkin dari pemerintah Kota Jogja selaku saya juga alumni home business kan bersama Mas Hafid gitu ya. Jadi mungkin tidak hanya soal tadi inovasi, inovasi pemasaran yang pertama gitu. Memang yang paling penting di di penjualan kan memang di pemasarannya Mbak. Semua orang mungkin bisa jualan, tapi Oke. untuk ilmu pemasarannya ini yang memang harus kita ini terus ya kita cari terus ilmunya. Nah kemudian soal legalitas. Nah kalau sudah tahu nih kita buang barangnya kemana, kita mau di legalitas yang seperti apa nih? Disertifikasi produknya kah? Atau mungkin sertifikasi usahanya kah? Nah itu di pemerintah Kota Jogja itu kita juga disupport dalam hal itu Mbak. Oke, baik. Menarik sekali ya. Nah, kalau dari pandangan Mas Hafid, Mbak Nungki dan juga Mbak Sita sendiri, untuk meningkatkan daya saing UMKM, especially yang di Jogja ya, dengan produk-produk yang ada di luar sana gitu kan. Apalagi Mbak Nungki juga punya pengalaman untuk berjualan di luar negeri. Apa yang perlu ditingkatkan nih? Aku, Bu Sita, Monggo. Saya ya Mbak, tadi yang disampaikan oleh Mbak Nungki, Mas Hafid itu memang betul sekali ya. Jadi terkait dengan pemasaran ini memang kita tidak hanya melulu secara offline ya, tapi bagaimana produknya UKM ini bisa masuk marketplace. Kan sekarang digitalisasi sudah semakin maju ya, sudah Betul. semakin kita harus mengikuti perkembangan itu, dan marketplace kan banyak sekarang. Iya. Yang sudah kita lakukan bisa melalui Sibakul Jogja, itu sudah ada Sibakul Jogja lewat Gojek, Tokopedia, dan sekarang yang sedang kemarin kita mau kerjasamakan itu dengan TikTok Shop. Jadi TikTok Shop itu sudah, tapi bagaimana agar produk itu bisa punya daya saing ya, mereka harus bisa kita dari pemerintah sendiri selalu melakukan pembinaan terkait dengan peningkatan produk ini. Jadi dengan pelatihan, mungkin dengan packagingnya kurang bagus, mungkin dengan foto produknya, foto produknya biar bagus menarik itu seperti apa, itu kita lakukan seperti itu lewat pelatihan fasilitasi dari pemerintah kota seperti itu. Jadi banyak kegiatan pendampingan maupun pelatihan itu yang sudah kita lakukan pada UKM-UKM yang ada di Kota Yogyakarta, terutama untuk sekarang yang mungkin yang lagi
sekarang naik daun itu kan digitalisasi ya, itu Iya. pelatihan terkait dengan digitalisasi sendiri itu juga kita sampaikan kepada mereka, karena memang ternyata masih banyak pelaku UKM yang masih gaptek teknologi seperti Betul. itu. Jadi memang harus kita edukasi sih kepada mereka agar mereka kalau memang mau produknya bisa punya daya saing, ya bagaimana harus bisa tadi inovatif, kreatif, dan tentu saja agar produk itu bisa diminati oleh oleh masyarakat, karena memang sekarang ini kan Hari UKM Nasional nih Mbak, tanggal ini ya, tanggal 12 Agustus itu Hari UKM Nasional, dengan kementerian sendiri mengeluarkan jingle yang bernama Bangga Lokal seperti itu. Bagaimana kita mencintai, membeli dan memakai produk lokal itu. Jadi kita istilahnya harus bisa menggembur-gemburkan kepada masyarakat untuk memakai produk kita sendiri gitu loh, produk lokal Jogja loh kita punya loh itu. Kenapa mesti harus pakai branded gitu. Nah itu yang sekarang sedang kita gambar-gemborkan untuk pakai produk dalam negeri seperti itu. Apalagi sekarang kan sudah produk dalam negeri sudah tidak diragukan lagi, produknya bisa mirip dengan produk luar negeri yang sudah minded dengan mungkin itu tuh nggak kalah sekarang Mbak, dari sepatu, fashion, dari produk tas, dari produk-produk yang itu sekarang sudah banyak yang produk-produk UKM ini yang bisa bersaing dengan produk luar negeri seperti itu. Oke, baik. Ini cukup menarik nih, bangga produk lokal. Tapi mungkin sebagian besar masyarakat kita masih dengan mindsetnya adalah kalau ada brand yang cukup populer itu pasti lebih di atas produk lokal gitu kan ya. Padahal kalau saya pribadi, saya mending produk lokal daripada beli KW ori, KW super kayak begitu kan ya. Nah, untuk menggeser pola pikir seperti ini, baiknya gimana nih? Ya, Mbak, kita memberikan edukasi kepada masyarakat, mensosialisasikan seperti yang Hari UKM ini tema nasionalnya itu Bangga Lokal, dengan jinglenya Bangga Lokal itu kita sosialisasikan kepada masyarakat nih loh, bahwasannya kita itu produk lokal aja tidak kalah. Seperti kemarin kita bikin blocking time lewat Jogja TV dengan tema itu UKM Kota Jogja Bangga Lokal, berdaya global, seperti itu Mbak. Oke, ada yang mungkin mau ditambahkan Mas Hafid nih? Mbak Nungki? Kita pakai sendiri gitu ya Mbak ya. Jadi kalau saya memang karena bukan karena saya pengrajin batik, bukan ya Mbak ya. Terus pakainya batik terus sih enggak juga gitu ya. Cuma saya juga pakai kok kayak tenun lurik itu juga pakai gitu. Jadi memang apa yang kita pakai mulai dari sendiri dulu, mungkin lebih pakai ke yang ya baju-baju yang batik, atau mungkin pakai lurik, atau mungkin pakai jemputan, atau mungkin pakai sibori gitu Mbak. Kemudian mulai lagi mungkin kita sama seperti Bu Sita mensosialisasikan dan mungkin mengedukasi. Nah, mengedukasi bahwa apa yang kita punya itu tidak kalah saing dengan produk-produk luar. Mungkin contohnya sekarang itu sudah banyak UMKM yang sudah bersertifikat SNI, bahkan sudah SNI ISO. Artinya mereka sudah tidak kalah saing dengan produk-produk luar gitu. Kayak misalnya kalau kami memang sudah SNI ISO 9001/2015 gitu Mbak. Jadi kita mau sosialisasikan bahwa apa yang kita punya, apa yang kita miliki sekarang ini sudah memperoleh sertifikat seperti yang dari luar inginkan gitu. Jadi kita nggak kalah nih gitu. Jadi itu menambah aware calon konsumen itu untuk iya ya, bagus juga ya berarti ya sudah mungkin sudah SNI ISO, mungkin sekarang sudah ada lagi tingkat komponen dalam negeri itu kan. Jadi pemerintah ya TKDN, jadi pemerintah itu juga mensupport dengan fasilitasi legalitas dan sertifikasi itu untuk menunjang pemasaran. Oke, menarik sekali, lisensi ISO dan segala macamnya. Ini mungkin kita sering lihat ya di beberapa produk, tapi mungkin sosialisasinya belum segencar itu. Kepentingannya mendapatkan lisensi ini seperti apa? Kepentingannya? Urgensinya gitu. Urgensinya sebetulnya kita lebih mengedukasi dan kita ingin berdaya saingnya lebih global. Jadi kalau misalnya kita kan pengennya ya mungkin kalau untuk usaha kan teman-teman juga pengennya cita-cita kan bisa
ekspor gitu ya. Mungkin Ya. katakanlah bahasanya kan ekspor gitu ya, Ah, go global gitu. Atau mungkin minimal dilirik lah sama bule gitu kan Mbak. Nah kita bisa menunjukkan dengan lisensi-lisensi itu. Karena dengan lisensi itu juga yang dibutuhkan untuk barang itu bisa hadir di sana gitu Mbak, di luar gitu. Jadi dengan adanya lisensi itu kan menambah kepercayaan calon konsumen ekspor kan lebih percaya sama produk kita. Baik-baik. Dan kira-kira kalau misalnya untuk bisa mendapatkan lisensi itu, gambarannya tuh yang dibutuhkan apa aja nih Mbak? Ya, yang dibutuhkan terutama pasti yang utama kualitas produk. Oke. Nah, kualitas produk itu pasti yang utama. Jadi kita tidak bisa menghindari lagi bahwa kualitas produk itu nomor satu. Nah, kemudian dari sisi produktivitasnya, nah sisi produksinya, kemudian mungkin ada SOP atau mungkin dari hulu ke hilir itu seperti apa, dan kemudian sekarang ditambah lagi prosesnya. Nah sekarang kan ada halal juga itu Mbak. Nah Iya, halal kan iya. tidak untuk makanan aja itu. Halal sekarang sudah ada di craft dan fashion. Jadi mulai tahun ini sertifikasi halal itu sudah berlaku untuk craft dan fashion. Nah sama seperti makanan, kalau makanan kan dikonsumsi, jadi dia Iya. dari hulu ke hilir bahan baku harus sertifikasi halal. Sama dari craft fashion juga sama karena dia juga dipakai, apalagi mungkin kalau untuk muslim kan untuk sholat juga. Iya. Nah itu sama dari hulu ke hilirnya juga. Oke, baik, menarik ya. Karena kalau kita memang sudah mindsetnya pengen ekspor atau memasarkan barang sampai ke luar negeri, sepanjang itu ya prosesnya ya. Iya Mbak. Nampak berat. Mungkin saya menambahkan ya Mbak ya. Boleh. Jadi terkait dengan tadi disampaikan oleh Mbak Nungki, memang pemerintah selalu mendorong pelaku UKM yang sudah punya produk yang kualitasnya sudah bagus, keren, itu didorong untuk punya tadi legalitas. Legalitas tidak hanya tadi kan ada NIB, PIRT, Iya. ada HAKI, sertifikasi halal, itu semua kita dorong dan itu mudah kok ngurusnya, tidak mahal. Yang Oke. pasti pemerintah kota memberikan apa istilahnya rekomendasi pada pelaku UKM Kota Jogja untuk mengurus itu semua, karena dengan nanti legalitas yang kita punya itu paling tidak masyarakat tuh percaya bahwa kita mau ekspor keluar misal gitu tuh, oh ini loh produkku sudah legalitasnya sudah lengkap, karena itu memang dituntut untuk itu Mbak. Jadi harus Oke. punya legalitas itu kalau apa untuk masuk ya aja itu sudah harus ada landmarknya, ada NIB-nya dan sebagainya, itu harus ada itu karena memang wajib ain ya kalau Iya. untuk apa istilahnya pelaku usaha yang memang mau produknya keren bisa masuk dimanapun ya harus punya legalitas itu, dan pemerintah selalu mendorong dan mensupport pada pelaku UKM untuk itu, dan itu ada kemudahan-kemudahan di sana. Oke, Gitu. baik. Ini adalah termasuk fasilitas yang diberikan ya. Betul Mbak, fasilitas dari pemerintah seperti itu. Nah, in detail nih Mbak, untuk fasilitas ini sendiri, tahapan-tahapan yang bisa dilalui sama kancah muda atau mungkin yang sudah apa ya punya usaha, udah jadi pelaku usaha, tapi kayak masih punya kebingungan nih ya. Bingung tuh kan nggak ada jadwalnya di kalender ya, bingung terus gitu kan. Ini step-stepnya seperti apa nih? Ya, mungkin mau memberikan info ya. Jadi kita punya gedung Pusat Desain Industri Nasional di mana? Ciditiro ya. Oke. Oh, iya, iya. Simanjuntak, di Simanjuntak Iya, itu kita iya. punya Pusat Desain Industri Nasional itu. Di situ rumahnya masyarakat tidak hanya Kota Jogja tapi dari seluruh nasional ya, itu bisa setiap hari Selasa itu ada selalu ada kegiatan apa ya istilahnya kayak bagaimana ngurus sertifikasi halal, apa HAKI dan sebagainya itu di situ bisa berkonsultasi, mendengarkan kegiatan yang setiap hari Selasa itu ada apa istilahnya kegiatan setiap minggu itu berganti-ganti Mbak, itu bisa Bapak Ibu kanca-kanca muda di Kota Yogyakarta untuk bisa sharing terkait dengan legalitas itu bisa di sana. Oke, dan apa yang harus dipersiapkan oleh para pelaku usaha ini ketika mau datang ke sana nih, Mbak? Yang pasti ada kemauan. Oh, kemauan ya. Kemauan dan ini dari diri kita sendiri. Aku ada kemauan, kalau aku misalnya mau usaha ini aku harus ada kemauan dulu. Aku mau ngurusin, karena kan ngurus itu kadang ngurus gampang ya Mbak. Cuman kan kadang prosesnya memang lama dan berproses itu tidak serta-merta
ngurus terus nanti langsung keluar tuh tidak, harus berproses ya Mbak Nungki ya. Ngurus saya pernah ngantar teman, kebetulan mereka bikin batik, dia mau ngurus haki. Ngurus haki itu harus ada, kalau biaya sendiri kan mahal, tapi kalau Iya. ada rekomendasi dari dinas jatuhnya cuma murah bayarnya Mbak, nggak mahal gitu. Nah itu harus bolak-balik bawa produknya yang mau Oke. dipatenkan tuh yang seperti apa, packagingnya harus gimana. Tadi Mbak Nungki sudah sampaikan kalau sudah punya haki dan sebagainya itu kan harus berkelanjutan, karena kan nanti kalau sudah misalnya ekspor keluar, oh ini mau ada investor nih mau masuk, Iya. mau pesan sekian 100 pieces, bilang nggak bisa kan, nggak lucu kan Mbak itu. Iya, Jadi iya. harus benar-benar produknya berkualitas, berkelanjutan, packagingnya bagus, dan yang pasti apa istilah merek kayak paten ini memang benar-benar harus apa ya istilahnya, ya kalau memang kita mau survive ya bisa dipercaya masyarakat, ya memang kita harus punya legalitas semua itu Mbak, tidak hanya. Oke. Jadi mereka teman saya ini UKM mau masuk tapi harus ada syarat tulisan Lansmart itu loh. Itu harus punya Lansmart dan Jogja Mats, maksud Oke. Jogja Mats, dan packagingnya itu dia tidak boleh tertutup, harus yang terbuka, produknya kelihatan. Misalkan batik nih Mbak Nungki, itu misalkan pakai kardus ya separuh dus ya separuhnya mika, harus kelihatan seperti itu. Suruh ngerubah, ada edukasi di sana dari dinas itu ada mengedukasi ke situ. Kebetulan waktu itu kita minta rekomendasinya ke dinas Perindak Provinsi Istimewa Yogyakarta. Oke, menarik. Banyak sekali kayak izin dan juga sertifikasi yang harus dimiliki sebagai pelaku usaha, NIB lah dan segala macamnya itu. Nah, hal pertama yang harus diurus itu sebenarnya apa? Ini kan ada haki juga dan segala macam. Ini hal pertama yang bisa diurus Kancah Muda itu apa dulu nih? Ya, izin melanjutkan Mbak Sita, Mbak Nungki. Kalau yang harus dilakukan dan itu cepat, itu NIB dulu. NIB dulu. Ya, nomor induk berusaha dulu. Oke, Itu oke. online. Bukti kita disebut UKM itu harus punya NIB loh. Betul. Dan Itu itu ya. mudah lewat Ya. OSS. KTP-nya UMKM. Ya. Nah, Oh, oke, Jadi baik. kalau kita baik. punya NIK, Ah, nomor induk kependudukan, iya. nah usaha kita itu punya NIB namanya. Mhm. Dan NIB Harus itu itu, ngurusnya Mbak. harus Oke. wajib. NIB itu juga ngurusnya online Aha. di oss.go.id gitu ya. Iya. Tinggal apply di situ, daftar di situ, itu langsung jadi kok. Yang penting input datanya sesuai, terus data kependudukan yang nggak ada masalah itu langsung jadi. NIB berlogo Garuda. Jadi yang nerbitin bukan lokal tapi itu langsung dari pemerintah pusat. Nasional, itu berlaku nasional. Itu sebagai izin dasar untuk mengurus izin-izin selanjutnya. Oke. Karena nanti ketika ngurus kayak misalkan khusus UMKM Jogja kan ada Jogja Mart, terus ada juga UMKM lokal macam-macam, itu harus ada NIB dulu. Nah, NIB dulu. Nanti setelah itu baru teman-teman mau mengarah kemana? Misalkan itu kuliner ya berarti goalnya akan halal. Nah untuk bisa halal mulai dari bawah dulu, PIRT dulu. Ya, untuk industri rumah tangganya disurvei Oke. dulu, sanitariannya, terus produksinya disurvei dulu untuk dapat nomor PIRT. Nanti lanjut lagi ke sertifikasi halal. Jadi ada beberapa yang harus dilalui secara berjenjang anak tangga. Tapi ada juga yang bisa paralel. Contohnya merek dagang. Oke. Nah, kita buat makanan dengan merek tertentu gitu ya. Kita belum punya NIB, kita belum punya PIRT, belum punya halal, kita datang ke Kemenkumham, kita bawa desain sama bawa logo dan nama kita bisa juga daftar di situ. Itu paralel bisa tanpa nunggu yang lain. Merek dagang. Baik. Nah, kembali lagi terus untuk Kancah Muda juga. Katakanlah ada yang mulai bisnis gitu kan. Kok kayaknya modal bisnisnya udah habis buat produk gitu. Terus buat legalitas gimana? Nah, manfaatkanlah beberapa rekomendasi dari pemerintah. Salah satunya yang direkomendasikan Bu Sita tadi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY. Teman-teman bisa minta rekomendasi untuk bisa dapat subsidi. Kalau teman-teman mau daftar merek ya, misalkan dulu ketika saya daftarin merek professional.id itu kalau langsung Kemenkumham 3 juta. oh. Tapi ketika dapat rekomendasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan cukup 500.000 aja. Oh wow. Jadi dapat subsidi 2,5 juta. Nah itu sangat direkomendasikan. Apalagi teman-teman KTP-nya DIY ya. Nah itu silakan bisa dimanfaatkan peran pemerintah untuk bisa memberikan rekomendasi seperti itu. Jadi banyak banget kemudahan ketika teman-teman betul-betul tahu dan mau dulu ya, mau dan ngakses program-program pemerintah itu banyak banget kemudahan. Oke, nawaitunya harus jelas dulu ya. Itu dia, motivasinya dulu, benar. Betul. Oke, baik. Yang penting harus punya NIB dulu ya, hal NIB. pertama. Iya.
Tapi kan kadang-kadang itu ada kebingungan juga nih Mas. Ketika harus menentukan katakanlah kuliner. Ini Ya. kan pilihannya banyak banget nih. Mm-mm. Majoringnya itu. Nah itu bisa atau ada tempat gak sih atau ada orang gak sih untuk bisa berkonsultasi untuk fokus ke usahanya dia tuh baiknya pilih yang nomor berapa kayak gitu. Iya. Kalau untuk yang spesifik biasanya bukan di NIB ya. Karena NIB itu nanti ada KBLI namanya Mbak ya. Ya. Ada KBLI. kode bakunya itu lingkup industrinya apa. Itu bisa pilih banyak sebenarnya. Iya betul banget Mas. Bisa pilih banyak. Nah kalau 1.000 lebih Mbak KBLI-nya itu. Iya. Dan biasanya kalau misalkan mau baca satu-satu, kita sebetulnya tentukan sama ke depannya aja bisa juga. Misalkan saya buat catering gitu ya. Tapi saya berpikir 10 tahun lagi tidak hanya catering, saya pengen punya makanan kemasan apa. KBL-nya saya centangin aja semuanya. Boleh, nggak ada masalah. Serius gak ada batasan Nggak ada. berapa Ada Mbak, nggak ada ya. sebanyak-banyaknya boleh. Iya. Boleh Nah, ya. itu. Asalkan masih linear atau Ya, sebaiknya linear. Oke. Jadi kuliner ya itu yang mencakup itu. Nah kalau dicampur sama batik, campur sama yang lain, nah, nanti beda lagi ceritanya. swalayan. Itu dia. Ya, dagang Karena nanti. KBLI utamanya udah beda, industri batik dengan industri kuliner. Nah, Iya, cuma mungkin nambahin dikit Mbak. Jadi kalau tadi bingung tadi katanya ya Mbak ya, Iya, iya, bingung nih iya. kita mau kemana, KBLI kemana, atau mungkin naik-naik, atau mungkin yang tadi disebutkan gaptek gitu tadi ya Mbak ya. Nah mungkin teman-teman kaca muda ini bisa ke mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik. Ya betul, nanti di mall pelayanan publik itu ada di dalam balai kota. Nah di dalam balai kota itu nanti bisa tanya-tanya di situ. Oke. Nah itu juga sebagai support dari pemerintah gitu ya Bu Sita ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah bingung lagi. Jadi mungkin aduh aku mungkin nggak punya kuota gitu ya Mbak ya. Atau mungkin malah ngeklikin di mana gitu ya, takut salah atau apa. Nah itu teman-teman bisa datang ke mall pelayanan publik. Oke baik. Mungkin menambahkan juga Mbak terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Nungki dan Mas Hafid, memang kita ada mall pelayanan publik dan nggak usah takut. Kanca Muda yang dari Kota Jogja, kita punya 14 kementerian loh sekota Yogyakarta. Itu di Oke. masing-masing kementerian tuh bisa konsultasi di situ kok. Sudah ada istilahnya ada tempat untuk kita aku mau ngurus NIB piye sih carane seperti itu tuh Iya. ada tempat di situ. Dan bisa loh datang ke dinas juga, ke dinas kami biasanya kita diminta untuk pendampingan tuh suka seperti itu. Jadi misalkan Oke. DPRD mana gitu kemarin komisi apa minta nanti didampingi soalnya radong nih bikin NIB karena kan Iya. dikumpulin di suatu tempat terus kita datang di situ sama dari kementerian seperti itu Mbak. Jadi Oke. ada kemudahan-kemudahan Kanca Muda yang dari Kota Jogja setiap wilayah ada kita bisa konsultasi di situ. Oke, baik-baik. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih. Misalnya kita udah menentukan nih KBLI-nya yang mana aja. Dan itu sudah keluar. Iya, NIB-nya. Kemudian setelah dia beberapa lama berusaha kayaknya pengen nambah lagi. Nah, itu harus ngurus dari awal lagi atau tinggal ditambahin aja tuh? Tinggal nambahin aja Mbak. Tinggal nambahin Ya, aja. asal gini. Jadi ketika kita mungkin NIB-nya dibantu dibuatkan gitu ya Mbak, mungkin Iya, iya. dari apa? Pakai joki itu tadi ya. Iya. enggak joki, support dari pemerintah tadi Fasilitas. Mbak ya. Mungkin nanti ke kantornya Bu Sita saya pengen NIB gitu, tolong dibuatkan. Nah, itu kan nanti akan disupport Mbak, akan dibuatkan. Nah, tapi nanti ketika dibuatkan jangan lupa passwordnya apa nih, emailnya apa. Nah, Suka lupa Mbak Lah. sekarang itu email sama passwordnya itu loh. Jadi kalau ditanya kita tidak membuatkan loh ya, Iya, mendampingi iya. saja gitu. Nah, itu mungkin bisa dicatat passwordnya apa, emailnya apa, nanti bisa nambahin sendiri Mbak KBLI-nya itu. Nah, misalnya sekarang nih saya lagi hanya di perdagangan gitu ya Mbak. Iya, Besok nanti iya. di perdagangan besar atau di apa itu bisa nanti tambahin sendiri Mbak. Gitu. Karena kan memang di lapangannya adalah mungkin dari awalnya tuh kita cuma pengen katakanlah catering tadi ya. Iya. Mungkin tadi ada makanan kemasan. Sementara kepikirannya itu. Nanti pas usahanya jalan, wah gawe iki seru Ki. Nah, kayak Bikin gitu kos-kosan ya. gitu ya. Misal. Dengan catering, Iya kan, langganan iya, catering. iya. Itu kan menarik juga Iya kan. kan. Nah, kalau kayak gitu kan harus ada penambahan lagi. Ternyata bisa langsung ditambah. Bisa langsung Bisa, ditambahkan bisa. tanpa dari awal. Kalau saya setuju sama Safi tadi, kalau sudah jadi yang linear apa ya udah tak cintangi kabeh semua gitu. Sambil nanti kita next, nanti ke depan aku udah bikin warung makan, nanti aku nanti mau bikin yang bisa apa ya istilahnya yang linear itu toko ya, toko gitu bisa Oke. Mbak gitu. Kita sekalian aja wong itu tuh mudah dan gampang banget gitu loh. Karena kan next akhirnya kita juga akan ke sana gitu loh. Iya, iya. Jadi daripada besok
perdagangan misalkan dari cuman jual ini tok kok besok ada yang ini dadak ngurus meneh kan ribet toh Iya, Mbak. Jadi betul. sekalian aja tapi tinggal dicentang-centang aja wong toh itu sambil jalan nanti misal kita menyesuaikan KBL-nya apa itu kita nanti menyesuaikan aja ada peluang nih 10 tahun ke depan misalnya seperti itu. Sudah kita bikin dulu, sudah kita ngereng dulu. Sudah perencanaannya sudah harus matang dulu gitu loh seperti Iya. itu. Oke, Dan baik. itu semuanya gratis kok. Nyentang Gratis satu loh, sama Mbak. dientangi Iya. semua tuh gratis, tenang aja. Gak bayar ya, Gak Mas? bayar. Cuma capek aja ngekliknya klik. Iya, betul. Yang bayar itu nggak bisa select all ya Mas? Wah, selek kok gak bisa. nambah KBLI pakai joki, nah itu bayar Mbak. Wah, Nah, lain itu ya. mahal, itu mahal itu. Oke, baik. Ternyata tidak seribet itu ya. Langsung Enggak. centang aja, siapa tahu juga yang dicentang-centang itu bisa jadi motivasi juga untuk Yes. usahanya ke depan. Oke, baik, menarik. Itu tadi kan Jamuda kalau misalnya pengen ngurus NIB terus KBLI-nya kadang punya kebingungan seperti itu, dicentang aja semua dulu gitu ya. Oke, menarik sekali. Nah, kemudian selain itu fasilitas apa lagi nih Mbak Sita yang mungkin diberikan kepada pelaku usaha kecil dan menengah ini tadi untuk bisa naik kelas lagi? Apa ya, kita fasilitasnya udah banyak ya. Tempat Siapa ruang tahu ada nambah lagi gitu ruang kan ya. pamer ada, Iya. fasilitas ruang pamer di Galeria ada, di Plaza Malioboro ada. Terus kita juga ada kalau kita tidak ada anggaran kita bersinergi kolaborasi dengan lembaga atau bermitra dengan istilahnya ya pengusaha itu kita juga itu salah satu kita selaku dari dinas itu yang gatok ke istilahnya. Oke. Yang mempertemukan menjembatani mereka pemerintah dengan pelaku UKM dengan pihak tiga misalkan dengan dalam hal ini vendornya pengusaha ya seperti itu yang sudah kita lakukan itu Mbak. Jadi terus kita ada pelatihan terus kita kerjasama dengan perguruan tinggi kemarin juga dengan Mas Hafid kita kan di perguruan tinggi itu ada Tridharma perguruan tinggi ya kita salah satunya masuk di situ kita masuk di situ banyak sekali kita ada MOU terkait dengan program-program pemerintah yang mungkin di perguruan tinggi itu juga ada. Jadi kita kolaborasi di situ gitu. Oke, baik. Langsung aku nih tiba-tiba kepikiran nih. Kepikiran. Mau nanya ke Mas Hafid nih kan. Sudah dari angkatan pertama banget. 10 tahun yang lalu, Iya, betul. 2014. Nah, dalam kurun waktu itu sendiri dari mulai ikut pembinaan dan segala macam kegiatannya di situ. Pasti kan waktu itu semangat-semangatnya. Ya. Pernah ketemu titik jenuh gak sih? Oh pernah, jelas pasti. Karena lika-likunya UMKM itu luar biasa loh ya, dinamikanya. Iya. Iya, pernah. Jadi 2014 itu waktu itu saya baru 2 tahun memulai usaha. Jadi saya itu mulai belajar bisnis itu 2012, jalan 2 tahun nggak ada mentornya, nggak ada gurunya. Makanya senang banget 2014 ada fasilitas ini, senang banget. 2014 makin semangat. Cuman saya ngerasa titik terendah justru di tahun 2017. Oke. Karena apa titik terendah? Karena mentok. Ibarat usaha saya kan hitungannya jumlah klien atau jumlah siswa ya. Di lembaga saya itu jumlah siswanya segitu-gitu terus, tim saya jumlahnya segitu terus, revenue atau omsetnya segitu-gitu terus. Saya merasa bahwa ini ada yang salah ini. Saya cari yang salah apa bisnisnya yang salah atau apa. Ternyata berdasarkan mentor-mentor saya juga saya dapat pemahaman bahwa yang salah bukan bisnisnya, bukan karyawan saya yang salah, tapi saya. Apa yang salah dari saya? Karena saya nggak berkembang secara keilmuan. Ilmunya sebagai seorang pengusaha yang tadi naik kelas tadi ilmunya saya belum cukup. Makanya tahun 2017 saya merasa saya harus upgrade. Solusinya apa nih? Sekolah formal aja deh. Saya dari sekolah jurusan kimia S1-nya saya ngambil kuliah S2 di Master of Business. Kenapa saya ngambil bisnis? Ya karena memang saya butuh ilmunya waktu itu. Nah di situ saya baru belajar tentang gimana tadi marketing yang benar, keuangan, operasional. Itu saya benar-benar belajar secara formal di situ. Yang itu langsung saya terapkan di usaha saya. Alhamdulillah di tahun ke-12 dapat rekor muri. Saya pernah dapat wirausaha muda Bank Mandiri. Dari Citibank Internasional pernah kasih saya predikat pengusaha muda juga. Itu berkat tadi di stimulus dari dinas. Terus saya eksplorasi. Nah menurut saya itu jadi problem utama UMKM kita, Mbak Sita dan Mbak Nungki. Bahwa produk mungkin banyak yang bagus. Ibarat saya bilang itu masterpiece lah. UMKM kita tuh pinter kalau bikin makanan enak, batik cantik itu pinter-pinter. Iya. Problemnya adalah what next. Setelah produk itu jadi kan adalah produk itu harus dikonversi jadi uang, harus dijual. Ini problem tersendiri. Karena kadang UMKM kita kan CEO semua. Chief Everything Officer gitu loh. Jadi semuanya dikerjain sendiri.
Sehingga mereka udah capek nyanting, ngelorot, udah capek. Pas Iya. mau jualan, energinya tinggal sisa-sisa. Aha. Laku alhamdulillah, nggak laku ya belum rezekinya. Kadang gitu. Mhm. Nah itu yang membuat UMKM kita tuh tumbuhnya lama. Makanya kalau data terakhir saya lihat, usaha mikro ya Mbak, usaha mikro kita tuh ada 64 juta loh sekarang. Kemarin terakhir awal 2024. 64 juta usaha mikro. Usaha mikro. Nah usaha mikro itu apa? Definisi dulu. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, usaha mikro itu revenue atau omsetnya kurang dari 2 miliar. Kalau dulu kurang dari 200 juta, sekarang kurang dari 2 miliar, terus asetnya kurang dari 1 miliar. Nah itu 64 juta. Itu usaha mikro. Usaha kecil itu nggak sampai 5 juta. Mhm. Usaha menengah makin kecil lagi. Usaha besar cuma berapa ribu. Nah artinya sektor usaha mikro ini jadi tonggak utama perekonomian Indonesia. Saya setuju. Ini agak kuliah sedikit 2 SKS ya. Lumayan lah ya. Lumayan. Karena itu tadi. Tapi coba kita berangan-angan tadi ya. Usaha mikro kita 64 juta. Oke lah kita buletin 60 juta. Mhm. Satu pengusaha mikro punya 4 karyawan aja deh. 60 juta dikali 4. Ketemu loh 240 juta. Penduduk Indonesia 280 juta. Selesai sebenarnya urusan pengangguran. Bener gak? Oke. Dengan catatan itu tadi. Satu UMKM bisa menampung 4 tenaga kerja. Selesai masalah pengangguran kita. Gen Z ayo kerja. Tapi di UMKM. Iya. Nah problemnya adalah UMKM-nya mampu nggak nih ngegaji 4 orang dengan layak Mhm. dan menarik Gen Z supaya mau kerja sama dia. Itu kan tantangan selanjutnya. Butuh knowledge. Makanya di dinas ada pelatihan, ada pendampingan. Itu tujuannya satu yaitu nambah knowledge, kapasitas supaya naik kelas tadi. Mau naik kelas kan kita harus tes dulu kan? Iya, Dari betul. kelas 5 ke kelas 6 harus tes UAS dulu kan? Aha, Nah UMKM juga gitu. Mau dari mikro ke kecil harus ada tesnya dulu. Mhm, Untuk mhm. tes lulus butuh knowledge, butuh pengetahuan. Nah itulah pentingnya komunitas, pentingnya peran pemerintah itu dalam memberikan itu tadi edukasi. Supaya mereka tuh nggak cuma pinter produksi, tapi juga pinter secara manajerialnya. Gitu. Oke. Tapi apa yang perlu dilakukan pertama kali nih? Pertama kali. Ketika si usaha ini sudah mulai mencapai titik jenuhnya. Kadang-kadang kan kritisnya di situ nih Mas. Ya. Kadang nggak lanjut, wes lah kesel Itu dia, gitu. bener. Nah, hal pertama yang harus segera disadari si pelaku usaha ketika sudah mulai dia ngerasa, wow ini udah waktunya kejenuhan ini muncul gitu. Itu tadi kalau saya melihat bahwa kejenuhan itu kan kadang ada penyebabnya 2 aja lah, internal sama eksternal ya. Aha. Internal itu dari kitanya udah males, udah bosen gitu ya. Atau ngerasa kayak mending bisnis yang lain aja deh, itu internal. Nah, Kalau eksternal itu yang susah dikontrol. Contohnya misalkan memang marketnya udah nggak ada. Contoh kita mau bisnis wartel. ya. Mau nggak gitu saya ajak partneran bisnis wartel. Agak repot ya Wak. Ya makanya nggak mau kan Wak. Makanya itu eksternal yang nggak bisa kita kelola resikonya. Nah kalau eksternal ya udah nggak bisa diapa-apain. Mau nggak mau pindah ke bisnis yang lain. Tapi kalau eksternalnya masih bagus, marketnya masih oke, kitanya yang jenuh, berarti ya memang itu tadi dari kitanya aja yang ada yang perlu diperbaiki atau perlu ketemu mentor, ketemu guru yang bisa mengembalikan semangat kita bahwa usaha ini masih prospek, kitanya aja yang perlu dikembangkan usahanya. Oke, oke. Dirinya sendiri gitu. Oke, baik. Menarik nih Kanca Muda, ada yang mau bisnis wartel? Wartel silakan. Buka langsung tutup tuh bisnis Iya. wartel. Bukan buka Tapi langsung ada loh laris ya, waktu itu bukan. yang- Oh waktu itu ya. Iya, atau ada lagi yang di bidang kuliner, dia baru kayak beberapa bulan doang langsung hilang semua. Itu dia. Nah kadang kayak gitu kan. Ya kadang FOMO juga sih, ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan tren yang itu sebenarnya secara pasar nggak stabil terus diikuti. Contoh beberapa tahun lalu es kepal Milo. Betul, itu yang saya maksud. Ya kan? Woi ngetren di sepanjang jalan nih. Apa Kusuma Negara es kepal Milo. Es kepal, semua. Jadi iya. es serut Bu. Es serut, es gosok dikasih Milo. Iya, tapi tahu ya Bu Iya, ada itu iya. ya. Nah itu kan es toh iya. Iya betul, iya. Karena satu, ini kalau ngomong 2 SKS lagi ya, kuliah lagi. Itu namanya bisnis yang barrier to entry-nya rendah. Hambatan untuk masuknya rendah. Semua orang bisa bikin kayak gitu. Cukup punya es batu, cukup punya Milo, bisa jadi. Iya. Nah biasanya bisnis yang barrier to entry-nya rendah, hambatan masuknya rendah, gampang ditiru. Kalau gampang ditiru, ujung-ujungnya semua orang jualan, perang harga. Iya. Mbak Nukil jual 5.000, di saya aja deh 4.000 rasanya sama kok. Konsumen pindah ke tempat saya, Mbak jual 3.000. Gitu aja terus sampai konsumennya datang, konsumen yang kita bayar gitu kan. Udah tutup dulu bisnisnya. Kadang kayak gitu. Iya, Karena iya, orang iya. pada pengen ikut-ikutan, terus yang dagang juga ilmunya kurang, taunya biar laris gimana? Diskon. Biar laris gimana? Turunin harga. Padahal kan itu cuma satu dari sekian ribu teknik untuk bisa laris.
Oke. Harus inovatif Mbak yang Ya, pasti, kreatif. kreatif. Jadi piye carane biar es tadi gosok tadi Es gosok. es kepal Milo tadi tidak seperti itu, tapi aku mau beli es gosoknya ning ngene Mas Hafid. Nah. Soalnya beda daripada yang lain. Es gosoknya dikemas dengan Ada dengan topping dikasih apa. bakwannya, Gitu Iya, kan, gitu. betul. Betul. Harus begitu Mbak, namanya kita usaha itu harus seperti itu, tidak kita stagnan gitu aja gitu, nggak berhenti di situ gitu. Jadi Mas Hafid itu benar, Mas Hafid tadi ada titik jenuhnya 2017. Piye ben aku tuh rajin itu tadi belajar, dia mau belajar meningkatkan knowledge-nya, pengetahuannya. Sama sebenarnya semua pengusaha itu juga seperti itu, harus tidak hanya berhenti di situ, tapi piye caranya biar kita ya dia harus meningkatkan kapasitas toh, daya evaluasi diri, dia harus piye biar produknya ini kan itu harus banyak dilakukan ya. Jadi tidak kita hanya berhenti di situ terus aku ngene kok orang maju-maju ya piye ya Ben. Ya piye carane biar kuwi maju itu harus merubah mindset tadi tuh loh. Mindsetnya harus kita rubah sebenarnya. Jadi biar usaha kita tuh tetap up to date terus. Up to date istilahnya kayak Mas Hafid ini kan, kalau Mas Hafid kan dia bimbingan belajar ya. Bimbingan belajar itu kan kalau Mas Hafid tidak punya kreatif, dia cuma gitu-gitu aja bosen dong orang. Tapi aku mau ambil les nih Mas Hafid ya, Mas Hafid tuh begini-begini. Ada nilai plusnya gitu. Jadi orang akan beralih ke sana gitu daripada tempat yang lain. Pasti seperti itu Mbak. Jadi kita harus banyak meningkatkan kapasitas tadi. Ya pengetahuan, yo kreatif, yo kita bersinergi dengan mungkin bersinergi dengan pengusaha yang lain. Kalau di pemerintah kota kan kita punya gandeng-gendong ya Mbak, ada 5K itu. Nah 5K itu ada corporate, ada komunitas kampung, ada pengusaha itu sendiri, dan satu lagi dari kampus. Nah ini kan bisa tadi kampus ada ini, bisa untuk meningkatkan ini kapasitasnya, itu yang kita lakukan seperti itu Mbak dari pemerintah. Oke, menarik sekali ya. Satu lagi nih, saya banyak sebenarnya pertanyaan saya. Satu lagi 2 sebelum SKS 3 nggak lagi. cukup. Oke. Tanda Udah dikode kita. Ada masih Seru, banyak nih ya. Seru, oke. Kemudian nih ya, mungkin dari Mas Hafiz, Mbak Nuki bisa menambahkan, Mbak Sita juga bisa menambahkan ya. Ketika si pelaku usaha ini balik lagi menemukan ketemu sama titik jenuhnya. Kadang-kadang itu kan ada yang langsung switch diversifikasi produk nih. Urgensinya seperti apa nih? Apakah dia harus bertahan ataukah ya memang udah ganti produk jualannya? Dan ketika untuk memutuskan ini tadi, apa konsiderasinya? Oke, ini singkat aja. Kalau saya bagi UMKM itu termasuk yang masih memulai dengan jasa. Kalau anak muda Gen Z sekarang tuh freelance. Oke. Bikin logo, bikin macam-macam itu juga bisa jadi bisnis. Nah, saya bagi kondisi pelaku usaha jadi 2 istilahnya, yaitu kondisi lapar sama kondisi kenyang. Kondisi lapar itu adalah kondisi di mana dia harus melakukan sesuatu dan dagangannya harus laku, kalau enggak besok dia enggak makan. Itu kondisi lapar. Yang kedua kondisi kenyang. Artinya kondisi kenyang ini kalau barang dagangannya enggak laku selama 1 minggu, 2 minggu, dia masih bisa makan. Dengan penghasilan yang lain atau dengan tabungan. Itu treatmentnya beda loh. Kalau UMKM yang lapar tadi, gimana caranya barangku harus laku, gak bisa nunggu lama-lama. Artinya kalau dia merasa ini udah di titik jenuh, harus pindah ke yang lain, pindahan aja. Karena dia besok bisa gak makan kalau dia gak ubet tadi. Tapi kalau UMKM yang masih punya dana tabungan atau masih ikut orang tua gitu ya, misalkan mahasiswa masih ada orang tua, masih ada yang membiayai, dia masih ada kesempatan untuk menunggu gitu, idealis nggak apa-apa. Artinya saya suka bisnis ini, saya yakin bisnis ini suatu hari ini besar, meskipun 3 bulan ke depan nggak begitu laku, it's okay, saya masih punya privilege. Tempat tinggal sama makan dari orang tua, saya bisa menunggu, bisa sambil belajar macam-macam. Nah itu biasanya lebih bertahan. Nah itu dulu dibagi dari 2 kalau menurut saya. Jadi kalau harus banget besok makan ya sekarang harus apapun kita lakukan, yang penting halal tadi. Nah cara penanganannya juga beda. Ya, kalau besok harus lanjut dulu kepencet. Oke. Terus gak jadi kepencet. Ya, kalau misalkan memang besok banget harus makan, dirasa bisnis yang sekarang ini lakunya lama, ya nggak ada masalah sebenarnya. Kalau kita mau melirik ke unit yang lain, usaha yang lain, yang penting cepat terkonversi menjadi keuntungan, jadi uang yang bisa buat dia makan. Nah, jadi nggak ada salah sebenarnya. Kalau biasa kan pada menyalahkan, wah usaha kok gonta-ganti. Banyak yang nyalain gitu. Tapi kalau saya lihat dulu kondisi ekonomi personalnya gitu. Kalau memang itu sangat dibutuhkan ya jangan kita hakimi bahwa dia nggak konsisten. Belum tentu dia nggak konsisten karena keadaan. Tapi bagi yang punya privilege bisa makan, bisa punya tempat tinggal,
dalam waktu tertentu aman, ya ini harus konsisten, harus belajar untuk dia bisa sesuai sama visi tujuannya ke depan apa gitu. Jadi tergantung teman-teman yang mana. Saya doakan teman-teman semuanya ya, fasenya yang kenyang semuanya ya bisa. Amin. Ya, jadi usahanya bisa istiqomah gitu loh. Bisa konsisten, bisa sustain kalau bahasa zaman sekarang. Oke. Ya. Terakhir lagi nih Mas. Tadi ada disinggung soal dana. Bisa ikut kelas saya aja ya. Ya boleh. Perlu ngantri nggak daftarnya? Kuliah di UPN aja. Gimana? Oke, tadi sempat disebutkan soal dana ini ya. Dana ini kan sebenarnya satu hal yang cukup krusial juga untuk pelaku usaha gitu kan. Apalagi kalau kita membicarakan tentang modal awal ini sendiri. Kalau misalnya aku rada duit tapi aku pengen usaha, gimana nih Mas? Nah, tergantung kembali lagi. Karena gini, kalau kita lihat Mas Menteri nih, bos saya nih, Mas Menteri Nadiem Makarim, apakah beliau memulai Gojek itu pakai duit banyak? Pertama kali kalau teman-teman cek, Gojek itu pertama kali beroperasi itu nggak pakai aplikasi, pakai SMS. Coba cek sejarahnya Gojek. Misalkan Mbak pesan ojek ke Gojek dulu, Mbak SMS ke saya cariin tukang ojeknya lewat SMS juga. Sopo yang open order ada cewek mau nebeng gitu. Dulu kayak gitu bayangin. Nah tapi karena Mas Menteri Nadiem Makarim punya tim dan punya visi yang besar, akhirnya ada beberapa pemodal yang bisa memberikan beliau suntikan awal. Jadi bagi saya yang penting sebetulnya bukan cuman kemauannya, tapi foundernya itu siapa beliau dan visi kedepannya apa. Kalau itu udah jelas, track recordnya juga bagus, itu rata-rata yang mau mendekat juga ada lah pasti. Nah memang yang paling gampang itu funding, yang paling gampang itu kredit sih memang. Kenapa saya bilang paling gampang? Karena ya selagi kita punya jaminan kita bisa mengkonversi jadi uang. Tapi kan nggak semua orang punya jaminan. Tapi semua orang punya badan, punya pikiran, punya tujuan ke depan. Nah, kenapa enggak bagi teman-teman terutama yang Gen Z kan ini yang nonton kan Gen Z rata-rata ya kawula muda gitu kan. Nah, kenapa enggak yang dibangun adalah dirinya, dibuat supaya dia itu bisa dipercaya. Punya visi yang clear ke depan, ngerti bisnis itu gimana, tahu bikin proposal gimana. Cari pendana banyak, pemerintah banyak hibah juga. Dana banyak, di kampus juga banyak. Sekarang Mas hibah. Oh udah nggak ada ya Bu, saya tarik pesan ditarik berarti udah nggak ada hibah. Jangan dipromosikan. Oh jangan dipromosikan, oh nggak boleh karena itu nanti manja. CSR aja kalau gitu saya ganti. Ya saya ganti CSR perusahaan ada, tapi biasanya itu adalah dana bergulir. Jadi kalau CSR itu ada juga beberapa, tapi nggak hibah ya, dipinjemin nanti balik dalam sekian bulan, ada dana bergulir. Tapi yang penting tuh kita maksimalkan dulu lah ya yang ada di kita gitu kan. Kita bisa mengusahakan apa gitu kan. Iya. Kalau saya di kampus misalkan mahasiswa saya sering tanya, Pak Alvin saya mau bikin bisnis kira-kira mulai dari mana? Dagang dulu. Jangan bikin produk dulu. Dagang aja dulu. Dagang produknya orang aja terserah. Jadi yang diajari pertama adalah skill jualan. Karena itu lebih penting daripada skill produksi menurut saya. Karena ketika kita pandai dagang, ibaratnya kayak orang Padang itu kan pandai dagang katanya kan. Dia bisa jual apapun, dia lebih bisa berempati. Oh yang ini laku, nanti gimana caranya aku bisa perbanyak supplier tentang bidang itu. Kalau udah mantep banget baru nanti produksi sendiri. Bukankah itu yang dilakukan brand-brand besar? Merek sepatu terkenal mana? Ya kan merek sepatu olahraga terkenal itu apa dia punya pabrik? Kan dia nggak punya pabrik. Dia punyanya adalah perusahaan yang fokus kepada brand dan sales. Pabriknya dia kasih ke China, dia kasih ke Vietnam, dia kasih ke negara-negara berkembang. Tapi dia fokusnya ke brand, desain, dan jualan. Nah jadi sampai sekarang dia berfokus, aku gak pengen punya pabrik. Karena ngurusi pabrik itu susah. Ngurusi benang, ngurusi karyawan. Dia mending fokus ngurusin yang kayak gitu. Why not? Belajar dari dagang. Baik, menarik sekali nih. Kayaknya banyak yang bisa kita keruk nih dari Mas Hafid, Mbak Nungki dan juga Mbak Sita sendiri. Nah, terakhir banget nih ya untuk Kancah Muda, gimana caranya untuk bisa in touch sama profesional, mau beli batik dari Mbak Nungki dan juga untuk cari-cari informasi di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Mbak Sita dulu. Mbak, saya cabut ya dari Istimewa Yogyakarta. Di Sperindak Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta. Karena kita Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta. Ya, kalau Kancah Muda yang dari Kota Yogyakarta terkait dengan program-program pemerintah, bisa lo datang ke dinas kami, khususnya di bidang UKM, usaha mikro kecil, untuk terkait dengan program-program bisa tanya-tanya, bisa mungkin konsultasi terkait dengan mungkin mau jadi wirausaha tuh seperti apa, syaratnya apa, masuk itu apa itu langsung ke dinas kami aja. Dan tadi terkait dengan yang disampaikan Mas Hafid terkait modal ya tadi dana ya Mbak. Kita itu ada program pemerintah yang namanya KUR loh, kredit usaha rakyat. Itu sampai 5 juta
tanpa agunan Mbak. Jadi tanpa agunan bisa pinjam di bank mitra kita di bank pemerintah maupun swasta, itu ada program KUR itu. Dan yang pasti tadi yang sampaikan Mas Hafid, ada dana bergulir itu memang iya ada. Kita ada lembaga LPDP di bawah Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia, itu ada yang namanya LPDP. Itu juga UKM Kota Jogja itu bisa mengakses ke sana dengan persyaratan-persyaratan tertentu tentunya ya. Dengan jumlah yang sampai 500 juta itu bisa menyampaikan dengan proposal ke Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia melalui OPD yang ada di Kota Yogyakarta, seperti itu. Oke, baik. Terus kemudian ini kalau mau belanja ke Mbak Nungki untuk batiknya, ini bisa ditemukan di mana aja? Ya, mungkin sebelumnya tadi menyimpulkan kalau siapa tahu teman-teman mau ada yang mencoba untuk berwirausaha. Nah itu juga tuh. Gitu ya. Jadi menyimpulkan dari Mas Hafid tadi ya, jadi UMKM ada itu namanya dagang tadi ya, atau jualan atau mau bisnis. Nah kalau mau jualan boleh nanti bisa jadi reseller kreatif batik juga. Oke. Halus ya. Halus. Saya nanti juga punya kayak gitu. Iya, gitu ya. Reseller kalau yang jadi marketing nanti bisa daripada masalah. Ya, ada dua ya teman-teman ya. Ya. Jadi teman-teman bisa jualan atau mau bisnis. Nah, kalau jualan nanti bolehlah kulaan gitu ya istilahnya, atau menjadi reseller atau menjadi pedagang gitu untuk jualan. Tapi kalau untuk bisnis itu artinya membangun sistem. Nah, membangun sistem itu nanti teman-teman bisa mana yang cocok. Oh, aku cocok nih, aku udah jadi reseller ya kreatif batik, kayak aku cocok deh sama jualan batik nih. Kita mau ini dulu coba-coba produksi sendiri. Nah, atau mungkin aku pengen membangun sistem yang lebih besar lagi, pengen buka cabang di A, B, C, D nanti dengan supplier atau Kerjasama mungkin ya, perusahaannya dari kreatif batik, betul, kerjasama kolaborasi kita juga bisa sekali teman-teman gitu Mbak. Oke. Nah ini ada mungkin media sosial yang bisa di reach out gitu sama Kanca Budi? Ya, ada di Instagram itu @kreatifbatik, kreative batik. Oke, baik. Yang logonya kuning. Yang logonya kuning. Betul, ya? kalau batik-batik lain pasti abu-abu, hitam, putih dan natural. Spesifik nah, sekali. kita kuning. Nah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nungki. Kemudian Mas Hafid nih, bisa reach out Mas Hafid nih lewat mana nih? Iya, kalau mau bagi teman-teman, saya bagi dulu ya, yang mau belajar tentang persiapan karir ke profesional bisa BRO, brother ya, bro, profesional gitu. Kan startup gitu Bu, sekarang kan plesetan-plesetan. Ada Gojek, plesetannya ojek, ada Dana, ada macam-macam. Nah kita juga nggak pengen kalah lah. Kan profesional tuh, kita plesetin pakai B depannya. Jadi bro ya kan, kita jadi teman, kita jadi rekan untuk langkah yang lebih profesional gitu filosofinya. Jadi bisa cek di professional.id, itu di websitenya lengkap informasinya apa. Check out programnya juga bisa. Jadi nggak usah ngubungi admin, tinggal pilih program di situ, terus check out di situ, bayar di situ udah bisa. Dan kalau teman-teman ikut kelas-kelas persiapan karir, ini ke depan akan ada kelas persiapan upskilling juga Mbak. Kayak kelas persiapan marketing, kelas persiapan untuk teman-teman mau jadi tim IT, bikin website itu apa. Kita mau launching kelas-kelas kayak gitu juga. Karena memang di platform kita itu dalamnya udah ada AI-nya. Oke. Ya, udah ada AI. Jadi begitu dia login di dashboard, itu mereka mau tanya, kita punya AI namanya Brody. Kalau platformnya profesional, nah si Brody ini bisa tanya pertanyaan teman-teman apapun itu. Kita udah siapin AI-nya di situ, sehingga itu jadi asisten teman-teman ketika berada di platform. Nah kalau ada di kelas, ketika Zoom meeting gitu, ya tentunya ada coach-coachnya, ada mentor-mentornya yang ngajarin. Tapi kalau pas lagi nggak live Zoom, mau tanya sama AI kita juga bisa. Jadi semacam chat GPT gitu ya? Semacam itu yang bisa untuk membantu kepentingan teman-teman mengakses di knowledge tertentu lah. Oke, Nah kayak gitu. baik, Jadi professional.id boleh. Kalau mau daftar kuliah ya bisa ke PTN, salah satunya di UPN, bisa ada jenjang S2 juga. Pesan sponsor karena di sana punya kelas S2 juga. Kan banyak nih teman-teman dari saya pemerintah. juga alumni UPN. S1 S2 di UPN loh. Ya, karena teman-teman di pemerintah Provinsi DIY juga banyak yang ambil S2 di Magister Management di UPN. Makanya teman-teman kalau mau tadi memperbesar knowledge ya, salah satunya tentang berbisnis, bingung belajarnya dari buku apa, channel YouTube-nya siapa, ya salah satu alternatifnya belajar formal.
Belajar formalnya di mana ya? Salah satunya di UPN Veteran Yogyakarta, silahkan. Oke, baik. Matur suwun sangat Mas Mbak Hafid. mau nambah, jangan lupa websitenya Dinas Perinkop UKM Kota Jogja ada loh. Di mana Bu Di bisa websitenya dicarinya? perinkop.go.id. Oke, langsung dicek ke sana Iya, ya. monggo Untuk nanti informasinya dibuka aja. ada di Iya, sana iya, juga. siap. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sita, Mbak Nuki, Mas Hafid untuk waktunya sharing. Semoga ada kesempatan ketemu lagi ya. Dengan senang Karena hati. ini Siap, menyenangkan siap, sekali insyaallah. obrolannya bisa panjang banget ini, bisa Panjang. sampai besok mungkin kita. Dan juga terima kasih Kanca Uda sudah menyaksikan Sidilan episode kali ini. Dan tentunya Sidilan si Bakul Jajah Desa Milanggori ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Kalau gitu kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love Jogja and you. Bye-bye. 106.1 FM. The real sound of Jogja. Geronimo FM.